Oke, kita kembali lagi ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai intent. Nah, intent itu apa? Sebelumnya kita harus sudah memahami dulu mengenai activity. Nah, activity sudah dijelaskan di kelas teori, ada activity life cycle, bagaimana si activity dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, cara berkomunikasinya yaitu melalui sebuah intent. Jadi, intent adalah sebuah kelas dalam pemrograman Android yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Nah, jadi si activity itu hanya halamannya saja. Nah, untuk pemanggilan halaman satu dengan halaman lainnya memerlukan sebuah intent. Intent juga merupakan suatu objek yang terdapat dalam suatu activity, di mana objek tersebut dapat berkomunikasi dengan activity lainnya, baik activity fungsi internal di Android, semisal kita memanggil activity lainnya di dalam satu paket, atau misal bisa dari satu project ke project lainnya. Nah, intent terdiri dari dua, ada intent eksplisit, artinya si intent tersebut memanggil komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama, contohnya berpindah activity. Yang kedua ada implisit, artinya dia bisa memanggil sebuah aktivitas lain yang ada di internal Android seperti telepon, browser, SMS, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita ke praktek. Nah, kita buat seperti ini. Jadi nanti yang ini adalah intent eksplisit, yang ini intent implisit. Jadi pemanggilan telepon. Nah, saya sudah punya dua buah activity. Yang pertama main activity, yang kedua ada profil activity. Nah, yang pertama kita ini ada di main activity. Ketika kita klik button, maka dia akan berpindah ke profile activity. Ketika kita back, misal kita pengen masukin atau mengirim data yang kedua, misal Rudi Sofian, lalu kita kirimkan, maka datanya juga akan muncul di aktivitas kedua. Lalu nanti sebenarnya ada yang lain, yaitu yang callback atau result activity. Nah, nanti dijelaskan di sesi selanjutnya. Lalu yang ketiga ada pemanggilan implicit intent. Jadi ketika kita panggil telepon atau SMS, mungkin nanti akan memanggil seperti ini. Nah, ini biasa kita gunakan di Android. Nah, langsung saja ke prakteknya seperti apa. Jadi kalau nanti videonya kecepatan, saya sudah sertakan juga modulnya, jadi kalian bisa coba di modulnya langsung. Nah, ini kita close dulu. Nah, ini kita misal buat project baru biar gak pusing, namanya empty sesi 7 nama projectnya, atau terserah lah ya. Minimum activity-nya bahasanya Java, jangan lupa. Seperti ini, lalu finish. Nah, tunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Kalau sudah, nah ada dua seperti biasa. Kita pergunakan linear layout aja yang gampang. Linear layout, gunakan. Nah, ini biar ke tengah-tengah. Jangan lupa kalau linear layout ada orientasi. Android orientation, misal yang ini vertikal. Android Gravity biar di tengah-tengah, kita pakainya center. Nah, gitu. Lalu tadi ada text view, misal yang pertama Android text-nya selamat datang. Ini karena concern layout tidak perlu, kita pakai Android size biar gede, text size otomatis pakainya misal 30 dp gitu. Lalu kita buat yang pertama dulu untuk perpindahan activity. Nah, kita tambahkan sebuah button match parent, atau misal ini biar konten ini 150 dp aja. Kalian beratur-atur sesuka hatinya ya. Android ID sama dengan misal R, oh ini harus gini biar auto complete, nah gitu.
Jadi biasakan gunakan autocomplete-nya. btn profil misal, karena dia akan berpindah ke profile. Lalu tambahkan Android text, misal activity atau profil, atau misal halaman profil. Ini ke bawah. Nah, yang kedua kita buat aktivitas baru, new activity. Kita pakainya yang empty juga. Nah, yang kedua profile activity. Nah, setiap activity pasti pakai activity belakangnya untuk menandakan bahwa dia itu activity. Seperti ini. Activity profile kita ganti jadi linear layout juga. Jangan lupa Android orientation, vertikal, Android gravity biar tengah-tengah, center, kita tambahkan teks, view misal wrap konten, Android text, misal profile activity. Activity. Lalu tambahkan Android size misal biar gede 30 dp. Nah, seperti itu. Nah, setiap kita bikin aktivitas atau activity, biasanya dia sudah otomatis terdaftar di Android Manifest. Nah, ini profile activity. Nah, ini yang main activity. Yang main activity menjadi si aktivitas utamanya. Ketika di running, maka ya akan menjalankan main activity. Nah, kalau kalian pengen profile activity, nanti ditukar aja posisinya. Nanti dia yang jadi launchernya. Gitu. Lalu, kalau di running ini belum terjadi apapun, nah kita tambahkan di main activity-nya. Misal kita tambahkan private button. Nah, jangan diketik atau harus dipakai autocomplete biar langsung terdaftar di sininya. Widget button, misal btn profil. Gitu. Itu tadi btn profil namanya, harus sama ya, ID btn profil biar gak pusing. Lalu ditambahkan seperti biasa, kita inisialisasi bahwa misal string atau misal langsung aja btn profil sama dengan find untuk mencari ID-nya. Find view by ID ada di kelas R, ID dot btn profile, koma jangan lupa. Lalu setelah gini kalian tambahkan event btn profile dot set on click listener, di enter, new view dot on click listener. Otomatis kalau di enter langsung dibuatkan. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita buat sebuah intent, di mana intentnya mengambil dari kelas intent. Jadikan instansiasi jadi sebuah objek. Nah, buat berarti kelas intent, inisialisasi. Namanya objeknya intent, bisa biar gak susah. Kelas intent, objek intent sama dengan new intent. Nah, dia punya dua parameter. Parameter pertama yaitu package context, artinya yang pertama itu kelasnya ada di mana sih posisinya. Nah, posisinya ada di kelas main.activity. Activity.this untuk mewakili bahwa dia itu kelas. Lalu yang keduanya adalah kelas tujuannya. Kelas tujuannya adalah profile activity jangan dis lagi tapi class gitu. Jadi param pertama sama kelas asal, param kedua kelas tujuan,
seperti itu lah. Ini baru diinstansiasi. Nah, cara memanggil aktivitas selanjutnya, kalian tinggal start activity. Nah, di sini kita lihat start activity, dia harus memanggil kelas intent atau yang ada di objek intent. Berarti nama objeknya adalah intent itu. Ini misal kita kasih komentar panggil activity. Nanti codingan ini saya copy ke materinya. Kalau sudah di running, saya pakai Labcom 9 jadi agak cepet ya. Ini ditunggu sampai beres. Tunggu updating. Nah, ini selamat datang di halaman main gitu ya, sesi 7. Kalau diklik, dia akan berpindah ke profile. Klik, pindah lagi ke profile seperti itu. Nah, ini untuk perpindahan dua buah activity. Nah, langkah selanjutnya yang tadi kalau kita lihat ke project sebelumnya, activity main, kita akan mengirimkan data ke si profile activity. Nah, caranya seperti apa? Kita buat dulu tampilannya seperti biasa. Nah, karena dia ke samping berarti tambahkan linear layout lagi. Misal ini match parent Android dot gravity atau orientation, kita ganti ke horizontal. Lalu Android gravity center, dia gak mau ke tengah, berarti ininya wrap content aja. Wrap content. Nah, gitu. Lalu kalau untuk buat sebuah inputan berarti edit text. Edit text. Misal ini 150 dp juga. Oke, ini wrap content. Gitu. Edit text. Tambahkan Android ID, lalu ID-nya apa? Karena edit text saya biasa pakai RT. RT itu edit text. Misal name Android hint, misal kalau mau pakai hint, input nama. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan juga button 150 dp. Lalu ininya wrap content Android ID, ID btn send misal gitu. Android text misal kirim data. Nah, seperti ini udah. Seperti ini tampilannya sudah ada. Jadi nanti namanya akan dikirimkan ke si profile activity gitu ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita instansiasi kembali si, atau sebelum diinstansiasi biar muncul kita buat dulu tampilannya ya. Misal tadi kayak linear layout lagi, wrap content, misal Android orientation horizontal, kita buat misal text view 150 dp misal, gitu. Oh, ini wrap content mana Android text misal nama saya atau ya boleh nama saya .2, lalu Android text size terus text size dan text size misal style kita pakainya bold ya. Lalu
ini yang otomatisnya copy lagi. DP ini teksnya kosongin aja. Nah, ininya italic. Oke, hasilnya seperti apa. Kita tambahkan ID. Karena nanti dia akan berubah namanya Android ID sama dengan ID TV karena text view name. Nah, gitu. Lalu kita masuk ke profile activity. Nah, kita instansiasi lagi buttonnya. Tadi ada button send, seperti itu. Lalu juga ada button bukan button private edit text name, seperti itu, titik koma. Lalu ada lagi misal ininya kita tambahkan Ctrl D, kita tambahkan button send, ID-nya dari btn send. Lalu tambahkan juga rt name dengan find view by id r.id.rt name. Itu jangan lupa titik koma. Lalu selanjutnya adalah kita buat juga aksinya btn send dot set on click listener new view on click listener. Nah, ini kita copy lagi aja isinya. Nah, ini baru memanggil intentnya saja. Kalau kita mau mengirimkan datanya, kita harus tambahkan kirim data. Pakai panggil lagi intent, si objeknya intent dot put extra. Ada dua parameter yang dikirimnya apa? Misal name. Parameter yang kedua, isi dari si datanya. Misal kita instansiasi di atas. String name sama dengan dari rt name dot ngambil data jadi get text dot to string. Nah, ini kirim data ke dengan membawa parameter name titik koma gitu. Jadi pakai put extra. Nah, dari sini baru dikirim. Nah, harus diterima oleh si profile activity. Nah, di sini kita instansiasi dulu privat text view tv name. Lalu kita buat tv name sama dengan instansiasi ya find view by id r.id.tv name. Lalu setelah itu kita get data menggunakan bundle. Bundle sama dengan get intent dari intent ya. Nah, kalau tadi put extra, sekarang get extras. Datanya di get. Lalu setelah itu kita tampung dulu name string name sama dengan bundle dot get string. Nah, tadi key-nya apa? Key-nya adalah yang di sini yang dikirimkan name. Jadi masukin name. Baru setelah itu kita tampilkan bundle text tv name. Cara memunculkan adalah pakai set text name. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba.
coba dulu, udah masuk belum? Kirim data. Nah, sudah masuk ya. Jadi ketika dikirimkan, dia ketika diklik masuk ke set on click listener, dia instansiasi si intentnya. Setelah diinstansiasi, baru dia akan mengirimkan variabel name to string gitu ya, variabelnya string, pakai put extra, memasukkan isi dari name ini ke key yang namanya name. Lalu dari sini kita masukkan ke sini, get string diambil di get, baru setelah di get di set kembali. Itu untuk perpindahan menggunakan data. Nah, terakhir kita akan memasukkan button, kita copy aja untuk memanggil sebuah panggilan telepon. Misal ini namanya btn dial gitu. Ini misal tulisannya panggilan telepon. Gitu. Lalu nanti seperti biasa di sini kalian di main activity tambahkan btn dial. Di sini tambahkan lagi btn dial sama dengan find view by id r.id.btn dial titik koma, jangan lupa. Setelah itu kita buat event yang ketiga, btn dial dot set on click listener new view set on click listener. Nah, lalu kita masukkan nomor telepon yang akan dituju, misal pakai variabel string number sama dengan 02272342111 itu. Lalu instansiasi intent sama dengan new intent. Nah, kita untuk kelas yang awalnya kita langsung panggil si implicit intent, pakainya misal intent dot action. Nah, pakai kapital. Ada banyak ya, ada send to, airplane mode, aplikasi. Nah, kalau dial pakainya action dial. Lalu parameter keduanya kita kirimkan URI dot parse ya. Stringnya apa? Tadi stringnya adalah misal kita melakukan panggilan tel ke plus phone number, atau misal di sini variabelnya number. Terus ya start activity namanya adalah intent. Atau ini biar gak pusing, jangan intent, misal ya udah gini aja. Lalu kalau kita running, seperti ini, panggilan langsung muncul ke 7234211, langsung melakukan panggilan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan itu mengenai intent gitu. Nah, nanti minggu depan kemungkinan ada intent yang untuk mengambil result. Jadi ketika misal kita kita kirimkan data dari sini, nah, ini mungkin nanti di sini input lagi back, nanti dia akan mengganti nama atau seterusnya. Nah, ini satu aja biar nggak error. Nanti ketika kalian memanggil yang lain, kalian tambahkan di sini, harus tambahkan seleksi if bundle tidak sama dengan 0 ya. Artinya kalau bundle-nya ada datanya baru bisa dieksekusi. Nah, yang ininya pindahin. Karena nanti kalau kalian manggil yang kalau nggak pakai seleksi seperti ini, manggil yang pertama ini error jadinya, karena dia harus ngambil inputan, nerima inputan, dia bacanya begini. Jadi kalau di sini bandelnya kosong, abaikan. Gitu. Dan nanti materinya seperti biasa saya kirimkan di e-learning beserta videonya. Oke.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.